Selamat malam dan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Ini adalah sebuah acara yang khusus untuk Anda warga Indonesia demi kemajuan dan masa depan Indonesia. Ya, dan juga pada malam hari ini kita akan menyaksikan di mana Kadin Indonesia menyelenggarakan sebuah dialog dengan Capres-Cawapres dengan tujuan demi kemajuan Indonesia, ya, seperti dikatakan oleh rekan saya Alvito, untuk juga berbagi tantangan dan juga persoalan dalam dunia usaha dengan pemerintah mendatang. Bapak dan Ibu sekalian mengetahui bahwa saya berasal dari TV yang berbeda dengan Afi. Afi berasal dari Metro TV dan saya berasal dari TV One. Jadi ini sebuah kesempatan yang langka ya, Alvito? Jadi siapa bilang kami berbeda? Kami sama untuk Indonesia. Betul. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Sama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan seperti biasa ini merupakan agenda yang biasa dilaksanakan oleh Kadin, Afi. Setiap 5 tahun menjelang pemilihan presiden, Kadin merasa perlu untuk mengundang calon-calon presiden, calon-calon pemimpin bangsa kita untuk berdialog. Ya. Mereka akan mendengarkan visi dan apa yang menjadi program terutama di bidang ekonomi dan bisnis dari calon pemimpin kita. Sebaliknya mereka akan memberikan masukan kepada mereka siapapun calon-calon itu dengan harapan ketika mereka menjadi pemimpin, mereka bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh dunia bisnis. Nah, pada malam hari ini kurang lebih sekitar 90 menit atau 1,5 jam ke depan kita akan menyaksikan dari dunia usaha dan juga dunia bisnis. Banyak sekali sektor-sektor yang akan dibahas dalam dialog antara Kadin dengan Capres-Cawapres di 2014 ini. Mulai dari sektor investasi, pertanian, infrastruktur, sampai kemudian sektor perdagangan. Langsung bisa kita mulai acara ini, Bapak Ibu sekalian. Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014, kita mulai dengan hormat kami mengundang pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Yang juga akan ditemani oleh pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dan juga Aditya Bakri. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak Prabowo, apa kabar? Pak Hatta, apa kabar? Selamat malam. Baik, agak maju Pak. Silakan Bapak. Jangan ragu-ragu. Baik, sebelum kita memulai dialog ini, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan terlebih dahulu. Sebelumnya kita ajak Bapak-Bapak ini, calon pemimpin kita, Capres dan Cawapres nomor urut 1 untuk menyaksikan sekelumit apa itu Kadin sesungguhnya. Mari kita lihat bersama Pak. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin merupakan satu-satunya organisasi bagi sektor pelaku-pelaku usaha di Indonesia yang dipayungi oleh Undang-Undang Dasar dengan 250 asosiasi yang tergabung di dalamnya. Kadin juga menaungi 34 kadin daerah di tingkat provinsi dan lebih dari 500 kabupaten serta kota dan bekerja sama dengan Kamar Dagang asing. Kadin Indonesia merupakan organisasi bersejarah yang didirikan pada 24 September 1968 oleh Kadin daerah tingkat 1 yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta. Organisasi ini diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973. Seiring perjalanannya, organisasi ini kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Koperasi dan wakil-wakil badan usaha milik negara, tepatnya 24 September 1987 di Jakarta. Organisasi ini memiliki tujuan utama membantu perekonomian bangsa demi mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang kuat dan kokoh, serta mampu bersaing di dalam dan luar negeri, sesuai dan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kadin memiliki fungsi sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antar pengusaha, serta pengusaha Indonesia dan pemerintah mengenai masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Indonesia. Tidak hanya meramu berbagai kebijakan ekonomi, namun Kadin juga berperan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk sebuah iklim perekonomian nasional yang sehat dan dinamis, guna memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Sejak berdirinya 46 tahun silam,
organisasi ini telah berganti kepemimpinan sebanyak 9 kali. Pada era kepemimpinan Abu Rizal Bakri tahun 1994 hingga 2004, Kadin memainkan peran penting menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan membawa organisasi ini memasuki era baru yang demokratis, kompetitif, serta siap menjawab tantangan global di dunia internasional. Sebagai bentuk kepedulian Kadin terhadap bangsa ini, Kamar Dagang Indonesia telah melaksanakan dialog dengan calon presiden dan calon wakil presiden di setiap pemilu sejak pemilu 2004. Ketua Umum Kadin saat ini Suryo Bambang Sulisto telah menetapkan 5 program utama dalam kepemimpinannya hingga 2015 mendatang dengan fokus dalam bidang pemberdayaan daerah, kemandirian pangan dan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, penciptaan usahawan baru, serta peningkatan ekspor dan investasi. Telah banyak kontribusi nyata yang telah diberikan Kamar Dagang Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi hingga saat ini. Bahkan tak hanya prestasi di dalam negeri, Kamar Dagang Indonesia juga mengambil peran penting dalam dunia internasional, salah satunya menjadi badan penasihat bisnis pada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Selamat menyaksikan dialog Kadin dengan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Baik, Ya. kita Silakan Bapak. balik. Itu dia tadi kita saksikan bagaimana sejarah dan juga pencapaian prestasi dari Kadin Indonesia. Dan langsung saja untuk memulai acara ini Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Ketua Penyelenggara Bapak Anindya Bakri untuk memberikan sambutannya. Oke, duduk dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa, terima kasih atas kehadirannya, karena ini merupakan kebanggaan untuk kita semua, Pak. Ketua Umum Senior Kadin, sini ada Pak Hidayat, ada Pak Ical, seluruh Kadin Indonesia, 33 Kadin Provinsi, pimpinan asosiasi, himpunan, sampai dengan Foreign Chamber. Dan tidak lupa tentunya pemirsa seluruh tanah air. Banyak menanyakan kepada kami, mengapa Kadin butuh membuat acara ini? Apa pentingnya bagi dunia usaha, apalagi bagi masyarakat luas? Bukankah sudah ada 5 debat KPU, bahkan salah satunya fokus di bidang ekonomi? Belum lagi masyarakat saat ini sedang dilanda demam, yaitu demam Piala Dunia. Terutama banyak sekali yang kecewa karena Spanyol dan Inggris juga sudah angkat koper. Ya. Melalui acara ini, Kadin menjawab. Pertama, acara ini sudah tradisi selama 10 tahun. Kedua, acara ini kami bisa mengerti lebih banyak lagi mengenai visi misi ekonomi para capres dan cawapres, dan sebaliknya kami berharap bahwa pemikiran kami, harapan kami juga bisa didengar oleh capres-cawapres. Dan yang ketiga, masyarakat luas berhak untuk mengetahui kemana Indonesia mau dibawa. Kami melihat bahwa untuk objektif seperti ini, format yang paling baik adalah dialog, bukan debat. Karena debat mengedepankan perbedaan, sedangkan dialog justru mencari titik temu dan mencari kesamaan. Kami merasa ketika berbicara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, kita harus bersama-sama. Ketika kita bicara untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata internasional, kita harus bersama-sama. Karena pada hakikatnya bukan saja Kadin ingin tumbuh Indonesia yang maju, tapi tumbuh bersama-sama. Kadin percaya bahwa apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Juli ini sangatlah penting. Tapi lebih penting lagi apa yang terjadi sehabis 9 Juli. Kalau boleh saya meminjam slogan Bapak-Bapak, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anin sebagai Ketua Penyelenggara atas sambutannya. Kita akan segera dengarkan sambutan dan paparan dari Ketua Umum Kadin Bapak Suryo B. Sulisto untuk menyampaikannya segera kepada
hadirin dan juga pada capres-cawapres kita. Silakan. Terima kasih Bapak Calon Presiden Pak Prabowo Subianto, Bapak Calon Wakil Presiden Bapak Hatta Rajasa, sepuh saya, senior saya Bapak Abu Rizal Bakri, Pak Hidayat, mantan Ketua Umum Kadin, para pengusaha, tokoh-tokoh pengusaha, hadirin pemirsa yang berbahagia. Kadin Indonesia sangat bersyukur, sangat bergembira mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dialog antara para pengusaha dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Di samping itu tentu kesempatan ini akan kita sampaikan harapan-harapan dunia usaha kepada capres dan cawapres, serta juga tentunya kita ingin mendengarkan gambaran pemikiran mengenai bagaimana pengelolaan pembangunan 2014 sampai dengan 2015. Saudara-saudara sekalian, kita semua memahami adalah pembangunan adalah sesuatu proses berkelanjutan dari tahap satu meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Ibarat kita membangun gedung pencakar langit, fondasinya, basementnya, semua telah terbangun oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kita sekarang berada pada tingkat yang ke-50 dan kita menikmati udara yang segar, udara yang nyaman. Perlu kita akui bahwa di dalam 10 tahun terakhir ekonomi kita, Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang cukup sangat berarti. Kita telah menikmati pertumbuhan yang cukup baik. Kita telah meningkatkan pendapatan per kapita kita, dan juga kita telah menjadi anggota G20 dan menjadi kekuatan ekonomi 16 terbesar di dunia. Namun, sebagai negara yang besar, kita tentu juga memahami bahwa banyak sekali tantangan, permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi oleh bangsa kita ini, dan yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintahan saat ini, dan mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang. Bahkan kita juga mengetahui bahwa ada beberapa lembaga internasional yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang nomor 7 terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita dapat mencapai target itu, cita-cita itu? Jawaban dari Kadin adalah mungkin, kecuali apabila kita dapat memiliki 3 prioritas, dan terkait dengan itu kemampuan kita untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah infrastruktur yang memadai, yang mencukupi, yang berkualitas. Kita tertinggal dalam hal ini, dan ini perlu kita kejar. Kita pandai merencanakan, tapi di dalam pelaksanaannya mungkin kita perlu memperbaiki itu. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul, yang profesional. Dalam kaitan ini tentu ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita yang perlu mendapatkan reformasi apabila diperlukan. Dan yang ketiga, Bapak Presiden, Wakil Presiden, adalah kemampuan kita untuk menciptakan, untuk merumuskan kebijakan publik yang betul-betul pas, yang efektif, yang dapat mengantar kita ke suatu kemajuan, bukan kemunduran. Inilah kira-kira barangkali harapan kita untuk para calon presiden, calon wakil presiden yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ketua Umum Kadin, Pak Suryo B. Sulisto. Baik. Dan sepertinya kita sudah mulai, sudah siap. Saya tanya Pak Prabowo dan Pak Hatta sudah siap untuk mulai dialog pada malam hari ini. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kita juga akan ingin dengarkan apa kata sambutan dari pasangan capres-cawapres pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Suryo dan Mas Ani silakan. Kita kembali di dialog Kadin, Capres-Cawapres 2014. Saya agak ngeri ngomong debat, soalnya ini bukan debat, ini dialog ya. Jadi lebih lebih
mencerahkan, mestinya begitu. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anin tadi tadi. ya. Kita sudah dengarkan Ketua Penyelenggara menyampaikan sambutannya, begitu juga dengan Ketua Umum Kadin menyampaikan paparan dan insight-nya. Kita akan berikan kesempatan barangkali, Afi. Tentu kita akan berikan kesempatan untuk Capres-Cawapres yang sudah hadir, Pak Prabowo maksud saya, dan juga Pak Hatta Rajasa untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Terima kasih. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Kadin Bapak Suryo Sulisto dengan para pendiri Kadin, para senior yang hadir, para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh industri, perdagangan Republik Indonesia yang hadir di sini. Kehormatan besar bagi kami diundang. Kami diundang untuk hadir dalam sebuah dialog tentang ekonomi Indonesia, dan memang saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kita mendirikan sebuah republik, dalam kita bernegara, memang tujuan kita adalah mencapai kemakmuran bersama. Kita menginginkan untuk membangun negara yang sejahtera, di mana rakyat kita harus cukup pangan, cukup papan, dan cukup sandang. Cita-cita bangsa kita dari sejak ribuan tahun bisa kita simpulkan dalam suatu harapan, filosofi nenek moyang kita. Kebetulan saya pakai bahasa Sanskerta, gemah ripah loh jinawi, tata tentram karta raharjo. Jadi itulah cita-cita kita. Kita ingin rakyat kita hidup berkecukupan. Kita mengerti dan mengetahui bahwa kita sudah mencapai banyak. Kita tahu kebesaran ekonomi kita, kita tahu kekayaan ekonomi kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan saya ke daerah-daerah selama beberapa tahun ini, saya menemukan bahwa ternyata tidak hanya ada satu Indonesia, ternyata ada 3 Indonesia. Indonesia yang di abad ke-21, saudara-saudara sekalian, ada Indonesia yang masih hidup di abad ke-19 atau awal ke-20. Dan ada Indonesia yang masih hidup di zaman bisa dikatakan pra-industri. Nah, dengan kenyataan ada 3 Indonesia ini, saya dengan kawan-kawan semakin percaya bahwa kita perlu suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang katakanlah multi jalur. Jalur untuk yang sudah siap di abad ke-21, silakan bersaing dengan dunia. Bagi mereka yang masih ketinggalan, adalah kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk terjun, untuk proaktif, untuk menjadi pelopor dan mengangkat kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal, yang belum masuk ke abad ke-21. Yang ini, itulah concern kami, bagaimana kita percepat pembangunan, kita percepat pertumbuhan, dan kita percepat pemerataan. Dengan demikian, cita-cita bangsa kita, rakyat yang hidup berkecukupan, itu akan terwujud. Itulah perjuangan saya dan Saudara Hatta Rajasa dan kawan-kawan
dari Koalisi Merah Putih. Kita ingin memberi solusi-solusi yang praktis. Kita ingin mengimplementasi rencana-rencana yang hebat. Saya kira itu pembukaan terima saya. kasih Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Barangkali nanti Pak Hatta bisa bergabung juga dari tanya jawab yang akan berlangsung. Yang akan berlangsung. Dan kita akan jelaskan dulu, Ya. gitu, bagaimana dialog ini akan berjalan. Ya. Kita akan memberikan kesempatan sekitar 1 menit bagi para rekan-rekan Kadin di sini untuk bertanya, dan juga akan ada kami berikan waktu sekitar durasi 3 menit untuk kemudian Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Nah, di segmen ini kita akan mengangkat tema yaitu pangan, pertanian, dan juga kelautan. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada siapa yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan Pak. Silakan. Mohon disebut nama dan asal asosiasi atau silakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak calon Presiden, Bapak Prabowo dan Subianto, serta Bapak calon Wakil Presiden, Bapak Hatta Rajasa. Selamat malam dan salam sejahtera, Pak. Saya Rudian Kopot, Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin, akan bertanya mengenai masalah ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Seperti kita ketahui, Pak, masalah ketahanan pangan sudah menjadi masalah utama dunia sekarang ini. Karena peningkatan penduduk yang 30% akan diikuti dengan peningkatan konsumsi yang sampai 70%. Kalau kita lihat dari sisi demand, hal itu disebabkan karena kenaikan penduduk serta peningkatan pendapatan menyebabkan kenaikan konsumsi tadi. Sedang dari sisi supply, lahan yang tersedia terbatas. Serta akibat daripada cuaca yang tidak menentu, maka kesinambungan daripada peningkatan produksi juga terganggu. Akibat daripada itu adalah defisit pangan bertambah makin lama makin besar. Pertanyaan kami adalah, apa konsep ketahanan dan kemandirian pangan yang Bapak tawarkan, khususnya terkait dengan pengurangan ketergantungan import akan pangan? Baik. Yang kedua, bagaimana keharmonisan daripada peran petani menengah dan pengusaha besar. Baik. Yang kedua adalah bicara pertanian, perkebunan, berarti masalah kesediaan pangan. Untuk itu kami mohon bagaimana alokasi daripada kesediaan pangan lahan tadi. Baik. Masuk. Lengkap sekali pertanyaannya, Bapak. Terima Tepuk tangan kasih dulu, boleh? atas pertanyaan Pak Rudian. Silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat strategis. Sebetulnya yang Bapak tanya adalah inti daripada strategi pembangunan kami. Yang kami lihat memang sangat benar, pertambahan penduduk mengakibatkan persediaan pangan dunia terbatas dan mengakibatkan harga pangan naik. Harga pangan rata-rata dalam 10 tahun ini naik rata-rata 80%, 70-80%. Kalau jagung dalam 10 tahun naik 98%. Jagung. Kedelai 78%. Jadi memang benar. Nah, bagaimana? Kami membaca bahwa kita punya suatu yang bisa dikatakan window of opportunity. Kita ada waktu karena kita masih ada lahan. Ya, masih ada lahan. Kebetulan lahan yang kita miliki adalah hutan-hutan yang sudah rusak. Degraded and destroyed forests. Kita ada 77 juta hutan yang sudah rusak. Dan kerusakan ini berlanjut terus. Lanjutnya adalah tiap 10 menit rusak hutan seluas 6 lapangan bola. Jadi kita duduk di sini sudah lebih dari 10 menit, hutan seluas 6 lapangan bola rusak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi strategi kami adalah yang sudah rusak ini, 77 juta hektar ini, sebagian sesuai kemampuan kita, kita robah menjadi lahan produktif. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian, kita mengejar, hitungan kami kita punya 20 tahun.
our window of opportunity, kita masih punya, we have 20 years, hitungan kami. Dalam 20 tahun ini, kita harus segera membuat Indonesia swasembada pangan, swasembada energi, kemudian perbaiki kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia, perbaiki kesehatan, pendidikan, dan membuat berhasil program keluarga berencana. Karena yang kita kejar sekarang adalah bom, yaitu ledakan penduduk, the population explosion. Ledakan penduduk, kita tambah tiap tahun tambah 5 juta mulut baru yang harus kita beri makan. Baik, Bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan lainnya, masih tentang sektor yang tadi, pangan, kelautan, pertanian dan kelautan. Silakan Ibu, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati, saya Nada Soraya Jayakusuma dari Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya adalah mengenai kebijakan kelautan nasional, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sebagai sebuah negara maritim terbesar di dunia. Namun sampai saat sekarang, tidak ada satupun kebijakan yang membuat kita bisa mandiri dalam negara kita sendiri, karena kebijakan tersebut tidak mengarah kepada kelautan, terutama illegal fishing dan segala sesuatunya. Kadin Indonesia, Pak, saat sekarang telah membuat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi pilot project dalam rangka menjadikan Provinsi Kepulauan Riau adalah Marine Culture Province. Yang saya ingin tekankan, selain industri kebijakan kelautan nasional, apa pendapat Bapak tentang pendirian Pengawal Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea and Coast Guard? Karena itu penting, Pak. High cost ekonomi adanya di laut. Jadi kami mohon jika nanti Bapak-Bapak terpilih bisa melanjutkan program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Jaya Kusuma. Saya sangat sependapat bahwa kita harus memperkuat konsentrasi kita dalam dunia maritim. Kita banyak kehilangan kekayaan kita. Ini sedang ramai sekarang. Berapa banyak sih yang kita hilang kekayaan kita, ya kan? Salah satu tim pakar saya membawa angka kepada saya tadi pagi, ya, kehilangan kita dari laut saja tiap tahun menurut tim pakar ini, ya, harus diverifikasi. Tetapi angka yang saya dapat sungguh sangat mengejutkan. 100 triliun tiap tahun, 10 billion US dollars dari sektor kelautan. Jadi saya sangat sependapat kita harus memperkuat. Pemerintah tadi saya katakan di saat atau pada saat dunia swasta belum siap, ragu-ragu atau belum punya kemampuan, pemerintah harus proaktif, ya, dengan berbagai cara, memberi fasilitas, memberi insentif, memberi tax holiday, memberi banyak sekali insentif yang bisa kita berikan supaya ada industri processing hasil laut. Kemudian kapal-kapal kita harus kita perbanyak, kapal processing, mothership, dan saya sangat sependapat Coast Guard kita harus kita perkuat, Angkatan Laut kita harus kita perkuat untuk menjaga kekayaan laut Republik Indonesia. Baik. Bisa ditambahkan kalau ada masih ada waktu, silakan. Bapak? Silakan, masih ada 1 menit. Terima kasih. Saya kira saatnya kita, konsep atau strategi pembangunan kita sebagai negara kepulauan, sejak deklarasi Juanda yang belum banyak kita sentuh, Pak SBY sekarang sudah mulai melihat pembangunan berbasis maritim. Oleh sebab itu kita bisa menjadi negara dengan basis industri maritim yang kuat. Asalkan 2 hal kita lakukan. Pertama, secara komprehensif kita mengembangkan sistem transportasi yang handal untuk menekan kos logistik
yang sekarang 14,08% terhadap biaya produksi, kita tekan at least sebelum 2017 menjadi 10%. Maka dengan demikian, para nelayan kita, para petambak di pesisir, para perumput laut yang beroperasi di laut, dan mineral tambang-tambang laut, bisa sangat efisien untuk mengembangkan industri berbasis maritim. Saya sungguh yakin kekhasan Indonesia ini akan menjadikan kita sebuah negara maritim yang terkuat. Baik. Iya. Terima kasih Pak Hatta. Tadi jawaban dan juga pertanyaan dari sisi industri kelautan, perikanan, dan juga pertanian. Kami akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Ada pertanyaan dari mengenai perdagangan dan juga investasi dan juga energi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014. Baik, kita kembali dan perlu kami beritahukan juga kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta bahwa para peserta dialog kita malam hari ini terdiri dari sejumlah pihak, Pak. Semuanya Kadin sih pasti, semuanya Kadin. Ada pengurus pusat, ada pengurus daerah, ada wakil dari asosiasi dan juga ada foreign chambers. Jadi nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari luar negeri berpakaian batik dan berbahasa Indonesia untuk bertanya kepada Bapak tentang concern Bapak soal... Dijawabnya juga pakai bahasa Indonesia pasti, ya? Pasti, tapi terserah. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang kita masuk ke sektor apa, Abi? Baik, sektor berikutnya akan dibahas adalah mengenai industri, perdagangan, investasi, energi, dan minerba. Ini topik yang cukup menarik. Ya. Kita akan langsung berikan, silakan. Ya, Bapak silakan. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, Pak Hatta Rajasa, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Bobi Gafur Umar, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, PII. Yang saya akan tanyakan adalah hal berkaitan dengan serbuan produk impor ke Indonesia. Mulai dari bahan pokok, makanan, pakaian, sampai dengan mobil dan produk-produk besi baja. Saya akan memberikan contoh, Pak, yang konkret tetapi sederhana. Pak Prabowo tadi siang baru saja mengunjungi Pasar Tanah Abang. 20 tahun yang lalu, kalau kita mengunjungi Pasar Tanah Abang, dengan mudah kita dapatkan sepatu diproduksi oleh Cibaduyut, tas dari Bandung, baju-baju pakaian dari Bekasi dan sebagainya. Tetapi sekarang di Pasar Tanah Abang dikuasai oleh produk impor, kebanyakan dari Tiongkok. Pak Prabowo adalah orang yang saya kenal sangat konsisten mendukung kemandirian bangsa di segala pihak. Dan untuk itu apabila Bapak terpilih menjadi presiden dan Pak Hatta terpilih jadi wakil presiden, pertanyaannya, apakah visi besar Bapak dalam mendukung pembangunan industri nasional yang tangguh, kuat, berdaya saing, sehingga memproduksi produk-produk yang berkualitas dan kompetitif? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan langsung dijawab. Strateginya, Pak. Pertanyaan saudara adalah sangat-sangat strategis, dan sebetulnya pertanyaan itu saya yang ingin tanya kepada para pengusaha. Saya ingin tanya kepada para wira swasta Indonesia, kepada para insinyur Indonesia, kepada para konglomerat Indonesia. Saudara-saudaralah yang seharusnya memimpin pembangunan manufacturing industri di sebuah negara. Kan begitu? Nah, tapi pemerintah harus mendukung para entrepreneurnya, para wira swastanya. Jadi saya bersama pemerintah saya, jika nanti mendapat mandat, sangat mendukung inisiatif para pengusaha untuk ikut serta dalam pembangunan industri manufacturing. Itu yang kita harapkan dari para insinyur-insinyur kita, para pelaku-pelaku ekonomi kita. Kita mendambakan
mobil buatan Indonesia. Saya ingat masa kejayaan tahun 90-an, kita masih disebut macan Asia. Saya di kantornya Saudara Abu Rizal Bakri, di mejanya ada maket mobil yang beliau rencanakan ingin membuat. Mudah-mudahan nanti masih terwujud cita-cita seperti itu. Jadi saya ingin adanya Indonesia Incorporated. Saya ingin kerjasama antara pemerintah, para pelaku ekonomi, pengusaha, para politisi di DPR, para buruh, pemimpin buruh, para akademisi di kampus. Kita harus bekerja sama dengan erat. Kita harus menjadi Indonesia Incorporated. Jadi beritahu apa yang Anda butuh, kita akan berjuang untuk dukung saudara-saudara. Baik. Tapi kalau Anda tidak mau maju-maju, ya pemerintah akan ambil alih dan akan memukul itu. Baik. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya, silahkan. Kita harus ingatkan barangkali bahwa waktu untuk bertanya 1 menit saja. 1 menit. Sehingga eksplorasi ke capres dan cawapres Bisa lebih dalam. ya. Oke, baik. Ada yang ingin Penanya bertanya? berikutnya. Silakan. Nah, ini Silakan. dia nih Pak yang saya katakan Pak tadi Pak. Kayaknya dari Foreign Chambers kalau nggak salah. Silakan sebutkan nama dan asal Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kepada Pak Capres Prabowo Subianto dan kepada Pak Cawapres Hatta Rajasa. Nama saya Elmar Bauma, Dewan Anggota dari International Business Chamber. Pertanyaan saya adalah, ekonomi Indonesia sangat terbantukan oleh investasi dari luar negeri dan kepercayaan dunia luar. Jika Bapak dan Bapak Wapres dan Bapak Cawapres dipilih menjadi presiden, apakah yang ada akan merupakan prioritas untuk mengembangkan investasi di Indonesia? Apakah itu ada di bidang investasi hilirisasi atau di bidang industri industri substitusi impor atau di industri yang bertumpu kepada padat kerja. Ya. Terus bagaimana pandangannya Bapak Wakil Presiden tentang peran penanaman dari luar negeri, penanaman asing di dalam bidang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Baik, terima kasih Pak Elmar. Investasi, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya singgung prioritas strategi kami adalah untuk mengamankan pangan Indonesia dan energi Indonesia, untuk menjaga dan mengejar kemajuan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal. Tadi saya singgung kita akan membangun jutaan hektar lahan produksi baru. Dan ini saya kira peluang untuk investor-investor dari luar. Kita butuh teknologi, kita butuh alat peralatan, kita butuh benih-benih yang terbaik, kita butuh keahlian yang terbaik, kita butuh sistem logistik, kita butuh seluruhnya dari hulu sampai hilir. Mata rantai seluruhnya kita butuh peran dari mana-mana. Jadi saya kira ini sesuatu lapangan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan di luar Indonesia. Kemudian kami sangat mendukung investasi asing, ya. Bagi kita tidak, tadi kalau Bapak mendengar ya, dalam konsep besar saya mengatakan bagi Indonesia yang sudah di abad ke-21, silakan bersaing
lari, kuat, take off. Untuk yang sudah kuat, saya kira berlaku, ya. The least government is the best government. Jangan terlalu banyak hassle dikasih kepada para pelaku ekonomi. Concern pemerintah Indonesia harus kepada mereka yang tertinggal. Tapi ini juga peluang bagi investor asing. Bayangkan, sekarang ada 100 juta, menurut Bank Dunia, 100 juta orang Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Kalau pakai ukuran Bank Dunia, $2 sehari. Bayangkan kalau mereka naik pendapatannya. Ini peluang, ya. Pertumbuhan kita naik, daya beli rakyat naik, konsumsi akan naik, perputaran ekonomi kita tambah cepat. Jadi kita sangat ingin investasi asing, tapi tentunya kita ingin investasi asing yang benar, yang sungguh-sungguh ikut serta dalam pembangunan ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Waktunya sudah habis, nanti bisa dielaborasi di sesi selanjutnya karena masih ada sesi lainnya, ada 2 sesi lagi. Tapi di sesi ini kita habiskan masih ada satu penanya lagi yang sudah siap, sudah mengangkat tangannya. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati. Nama saya Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat Pak, saat ini penggunaan BBM terus meningkat. Begitu juga dengan subsidi BBM, ekspor batu bara, juga dengan import bahan baku petrokimia terus meningkat. Tapi di sisi lain juga kita lihat ekspor biji mineral berhasil dihentikan. Pertanyaannya Pak, apa pandangan Bapak mengenai program konversi BBM ke gas? Juga pembangunan kilang dan pusat petrokimia terpadu. Juga insentif Pak, insentif apa yang bisa diberikan untuk pengelolaan dan pemurnian mineral? Yang kedua, kalau kita lihat Pak, pada saat ini salah satu kebijakan utama pemerintah, tadi Bapak juga sudah sampaikan, adalah ketersediaan energi yang memadai. Nah ini juga terutama untuk energi baru dan terbarukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak kalau kita lihat tidak bisa bersaing tentu saja dengan fosil energi yang bersubsidi. Jadi bagaimana program Bapak untuk pengembangan energi terbarukan ini? Baik. Silakan langsung saja. Baik, ini memang masalah yang mendesak di hadapan kita. Mau tidak mau kita harus mengalihkan subsidi yang begitu besar sekarang yang akhirnya tidak produktif, justru akan membebani ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, sekarang adalah bagaimana kita harus mencari tekniknya, bagaimana. Intinya adalah, kalaupun kita yang harus kita lakukan, kita kurangi subsidi, tetapi kita tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang paling miskin dan yang paling lemah. Nah, karena itu istilah kami adalah mengalihkan subsidi ke targeted, ke sasaran-sasaran tertentu. Sebagai contoh, di banyak negara ada penggunaan kupon, voucher, dan sebagainya. Jadi kita ingin nanti subsidi yang tepat sasaran, di ujung. Ini perhitungan kita bisa turunkan subsidi yang kita keluarkan, kita bisa turunkan mungkin setengah sampai dengan 2/3. Dalam 3 tahun kita bisa turunkan subsidi. Insya Allah dalam 4-5 tahun kita bisa benar-benar minimalkan subsidi. Tetap harus ada bantuan, perlindungan, safety net untuk kelompok yang paling lemah, kelompok yang paling miskin. Dengan demikian, kita bisa akhirnya harga untuk bioetanol, biofuel bisa ekonomis dan bisa kompetitif.
Kita akan sangat mendukung pembangunan refinery baru, sangat urgen. Kemudian petrokimia kita juga harus dukung. Bagaimana cara dukung? Kita bisa memberi insentif-insentif yang banyak, tax incentives, tax holidays, penyediaan lahan dan sebagainya. Saya kira itu. Iya. Baik. Baik. Dan Pak Hatta Ya, silakan. saya tambahkan sedikit. Masa depan kita ada pada renewable energy. Kalau kita melihat hari ini, kita memang memiliki 6 juta barrel oil equivalent energi di luar biomass. Tapi konsumsi kita sudah mendekati 4 juta. Boleh masih diekspor 2 juta. 2025 kita perlu 9 juta barrel oil equivalent per day apabila skenario pertumbuhan kita di atas 7%. Oleh sebab itu, masa depan kita pada renewable energy. Mari berikan insentif mulai sekarang, jangan tertinggal, jangan lupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hatta. Dan sudah 2 topik tadi kita bahas mengenai pertanian, pangan, dan juga soal investasi. Jangan lewatkan, kami juga akan lanjutkan acara dialog ini. Tema berikutnya sangat menarik yang berkaitan dengan investasi, yaitu soal infrastruktur dan juga pengembangan ekonomi daerah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali. Kita akan lanjutkan seperti Afi katakan bahwa sesi ini merupakan pembahasan dari sektor infrastruktur dan juga konektivitas pengembangan ekonomi daerah. Kita akan langsung kita lemparkan kepada floor. Silakan giliran yang ingin bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta Rajasa, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Adolf Alpius Asmuruf, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua. Yang saya tanyakan, problem konektivitas dan infrastruktur menjadi kendala utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Kadin berharap untuk mempercepat hal tersebut di atas harus dilibatkan pihak swasta. Selama ini yang terjadi selalu dimonopoli oleh badan usaha milik negara. Bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak dan tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya, langsung silakan. Terima kasih. Peran swasta memang harus kita dorong. Saya kira 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, semua pembangunan infrastruktur yang secara commercially viable jangan disentuh APBN lagi. Serahkan kepada swasta. Apabila secara economically viable, commercially not viable yet, belum viable, pemerintah bisa memberikan viable gap fund. Sehingga swasta kita berperan di dalam pembangunan infrastruktur. Dengan tingkat keekonomian yang cukup. Pemerintah harus menjaga IRR-nya. IRR inilah yang dijaga agar swasta kita dapat berkembang tumbuh. Tidak hanya pada sektor real saja, tapi sudah bisa masuk ke dalam infrastruktur. Yang kedua, jangan pernah ada monopoli. Oleh sebab itu, kalau ada penugasan kepada BUMN, hanya yang betul-betul bersifat spesifik, mendesak di frontier area, dan memerlukan kecepatan yang tinggi. Itu pun kalau kita perlukan. Selebihnya, open tender secara fair, terbuka, dan berikan dorongan kepada swasta nasional kita lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi-teknologi dalam negeri kita sedapat mungkin, sebanyak mungkin, dan juga sedapat mungkin memberikan pembiayaan-pembiayaan melalui skema-skema public-private partnership yang memungkinkan swasta kita bisa masuk ke infrastruktur. Dan saya sungguh meyakini apabila pembiayaan ini kita perhatikan dengan serius melalui skema yang kita atur dengan baik, public-private partnership, maka saya sungguh meyakini akselerasi pembangunan infrastruktur, connectivity terutama di luar Jawa akan terdorong lebih cepat lagi pembangunannya. Saya sungguh meyakini itu. Terkait connectivity,
Nah, connectivity ini adalah sesuatu yang sangat vital. Indikatornya harus kita bisa ukur, yaitu turunnya ongkos logistik, barang dan jasa serta orang. Disinilah pentingnya kita membangun infrastruktur yang agak agresif. Karena kalau dari sisi demand side saja, tanpa ada supply side, dari production, lambat kita mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa kita harus berani investasi di infrastruktur dari sisi supply side agar kita dapat mendorong pertumbuhan kita lebih cepat dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Hatta. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ada dari pihak, ya silakan Pak. Yang terhormat Pak Prabowo dan Pak Hatta, nama saya Iwan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Wilayah Tengah. Pembangunan infrastruktur pada saat ini saya rasa tidak berjalan tidak sesuai dengan harapan, dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang murah. Kadin menyarankan adanya satu bank khusus untuk infrastruktur. Bagaimana pandangan Bapak? Yang kedua adalah dalam pelaksanaan pembangunan kurang terjadinya satu koordinasi yang baik karena adanya ego sektoral. Untuk hal tersebut, Kadin berpikir adanya satu lembaga yang mengkoordinasikan dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Itu, terima kasih. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Saudara Iwan. Kami setuju dengan pemikiran Bapak ya tentang bank infrastruktur, dan kami juga setuju dengan ada lembaga atau badan ataupun nanti koordinator pembangunan infrastruktur yang langsung di bawah Presiden. Jadi itu salah satu masukan yang sangat baik dari Kadin. Terima kasih. Masih ada kesempatan? Silakan, mau ditambahkan? Iya, tadi juga menyangkut public private partnership kalau tidak salah tadi itu, ya, yang ditanyakan, apakah perlu satu skema di mana langsung berada di bawah Presiden. Sekarang kita sudah, seingat saya masih ingat mantan Menko, salah satu hal yang paling penting di dalam proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai public private partnership adalah pertama, desainnya atau studinya harus mantap betul. Jangan serahkan kepada asing, cukuplah insinyur-insinyur Indonesia mendesain itu dengan baik. Ini saudara Bobby, ini ketua PII, saya yakin bisa dia. Tapi yang lebih penting lagi buat seorang swasta ketika ingin masuk ke proyek itu, IRR-nya juga harus benar, Mas Bobby. Jadi paling enggak prastadinya menunjukkan kalau saya masuk, return of investment saya cukup untuk masuk ke proyek itu. Oleh sebab itu, yang ketiga, di dalam peran pemerintah dalam skema public partnership tadi atau KPS, kerjasama pemerintah swasta tadi itu harus diatur dengan baik. Jangan nanti setelah itu tidak menimbulkan persoalan. Kalau IRR-nya sudah jelas, maka insentif apa yang diberikan pemerintah? Pemerintah harus memberikan insentif terhadap proyek-proyek besar yang dimana dimasukin swasta. Apakah diberikan tax holiday? Apakah tax allowance? Bisa dipilih berapa tahun. Sepanjang IRR-nya kita jaga, buat swasta gampang hitungnya. Dan kalau IRR sudah ini, financingnya juga relatif lebih mudah. Apakah mau offshore loan, apakah domestik. Menurut pandangan saya, diusulkan tadi di bawah Presiden, bisa juga langsung di bawah Presiden, akan tetapi yang paling penting, jangan proyek-proyek pembangunan melalui PPP itu dilempar 50-60, ketika dibongkar tidak bisa ada yang jalan, tanahnya belum selesai. Pengurusan ini masih belum jalan. Oleh sebab itu, ketika dilempar, semuanya sudah dalam studi yang predictable dan risknya bisa calculated. Terima kasih.
Ya, baik. Tadi sudah muncul kata pembiayaan. Pemirsa, jangan kemana-mana mengenai keuangan, pembiayaan, tenaga kerja, dan juga pengembangan sektor UKM. Akan kami lanjutkan pembahasannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali lagi. Dan ini merupakan sektor terakhir barangkali ya yang akan dihadirkan dan didialogkan, sektor tentang keuangan dan pembiayaan SDM, tenaga kerja dan UMKM. Betul. Kita akan persilahkan kepada orang. Silakan penanya berikutnya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya Agung dari Kadin Jawa Barat. Ketua Kadin Jawa Barat, Pak. Tadi apa yang disampaikan Bapak mengenai daya saing, mungkin akan saya tanya. Pertama, mengenai pembiayaan pembangunan dan ekonomi nasional berasal dari APBN dan perbankan. Pada sisi lain, APBN sudah terbatas karena subsidi yang sangat besar dan suku bunga pinjaman perbankan sudah sangat tinggi. Saat ini Bank Indonesia terus memperketat sektor moneter sehingga dunia usaha juga surut karena biaya modal yang tinggi. Sementara itu masih banyak bidang strategis yang kekurangan sumber pembiayaan seperti sektor industri hulu, infrastruktur, energi, terutama pembangkit listrik, dan di negara lain, pemerintahnya mengambil inisiatif membentuk lembaga pembiayaan seperti bank, infrastruktur, bank pertanian, bank industri, maupun bank ekspor. Pertanyaannya, adakah program strategis Bapak membentuk lembaga pembiayaan yang kuat sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur industri dan yang berorientasi ekspor dan industri kreatif. Baik, Bapak, terima kasih. Kita langsung berikan kesempatan untuk menjawab. Saya jawab. Benar sekali dalam rencana kami yang sudah kami tuangkan dalam program aksi kami dan visi dan misi kami yang sudah dilaporkan ke KPU, memang kami sudah canangkan di situ rencana pembangunan mendirikan bank tani dan nelayan, tetapi dengan masukan-masukan dari para pelaku koperasi akhirnya kita ada gagasan sekarang untuk memperkuat menjadi bank koperasi. Kemudian juga ada program-program yang sangat berhasil oleh pemerintah sekarang, yaitu lembaga pengelola dana bergulir. Ini sangat-sangat berhasil dengan dampak yang luar biasa. Uang yang digulirkan jumlahnya hanya 5 triliun, tetapi bisa menghidupkan 12 juta orang dengan ribuan koperasi dan perusahaan kecil menengah. Bayangkan kalau ini diperkuat dari 5T menjadi 20T umpamanya. Kita bisa bayangkan dampak yang luar biasa. Jadi kami sependapat, kami sudah ada rencana bank koperasi, kemudian penguatan lembaga pembiayaan dana bergulir, kemudian juga ada rencana kami yang sudah kami umumkan, pendirian lembaga tabung haji. Karena kita mengirim tiap tahun jemaah haji terbanyak di dunia, 200.000. Dan waiting list menunggunya itu 7, 8 sampai 10 tahun. Mereka harus nyetor uang, nunggu 10 tahun. Nah ini rencana kami ingin
ada lembaga pembiayaan, lembaga tabung haji yang bisa mengelola dana-dana yang begitu besar ini. Jadi nanti manfaatnya calon jemaah haji, calon haji tidak usah jual aset mereka, tidak usah jual sawah mereka tidak usah dijual, ternak mereka tidak usah dijual dan sebagainya. Mereka tabung tiap tahun. Nah, tabungan ini dikelola dengan baik dan ini juga salah satu sumber pembiayaan yang bisa juga untuk mendukung infrastruktur karena ini jangka panjang, ya kan? Jadi masih banyak cara-cara kita, terutama benar kuncinya tadi adalah bagaimana pemerintah yang baru yang insya Allah kalau saya terima mandat bersama Pak Hatta Rajasa, kami harus berani untuk meminta dari seluruh jajaran pemerintahan dan partai politik dan masyarakat seluruhnya, kita harus menghemat. Baik. Harus menghemat di segala bidang. Ya. Baru kita bisa punya uang. Uang ini kita investasikan di bidang-bidang yang produktif. Baik, kita berikan aplaus. Baik, masih ada giliran satu penanya lagi, kami berikan kesempatan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta. Kita mengenal bahwa di Indonesia struktur dunia usaha kita sangat timpang. Di satu sisi ada pengusaha besar yang larinya cepat sekali, kemudian pengusaha menengah sangat sedikit. Di samping itu ada jutaan usaha kecil dan mikro yang lemah, namun terbukti bahwa mereka penyelamat dalam krisis. Namun usaha kecil dan mikro ini susah berkembang, Pak. Pertama, bunga di bank tinggi banget. Berbeda dengan negara-negara sahabat kita. Kemudian udah tinggi nih Pak, akses ke kreditnya juga susah karena butuh agunan yang namanya harus izin usaha, domisili dan sebagainya. Akibatnya mereka susah Pak, karena ke situ aja udah susah sekali. Belum lagi ulah atau perilaku dari sahabat-sahabat kita yang tidak pro UKM. Baik. Nah, pertanyaannya, apa kebijakan Bapak supaya teman-teman kita yang UKM ini paling tidak bisa naik kelas supaya bisa masuk ke pasar global? Terima kasih. Itu dia pertanyaannya, silakan Pak Hatta. Terima kasih. Saya kira di situ peran negara, peran pemerintah, affirmative action untuk melindungi yang lemah dan mengangkat yang di bawah untuk naik ke atas. Pemerataan bukan berarti yang sudah tinggi kita tekan ke bawah, biarlah dia flies. Tapi yang di bawah harus kita angkat ke atas melalui gerakan affirmative action. Ada gerakan sedunia sekarang yang disebut dengan financial inclusion. Jadi kepada para pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha kecil, pedagang kaki lima, kemudian juga koperasi, itu jangan lagi berbicara metode mendapatkan pembiayaan dengan perbankan konvensional. Karena begitu datang, mana pengalaman 5 tahun, mana neraca 5 tahun di belakang, that's standard. Tidak bisa disalahkan perbankan kita. Oleh sebab itu, financial inclusion tidak lagi berbicara soal itu. Sepanjang dia berminat berusaha dengan serius, maka tidak perlu lagi ada agunan tambahan. Cukuplah usahanya itu yang menjadi jaminan dia untuk berusaha. Dengan memperluas akses sampai ke pedesaan, saya sungguh yakin bahwa gerakan peningkatan kapasitas usaha kecil menengah termasuk pedagang kaki lima dan koperasi ini bisa kita naikkan secepat mungkin. Kami sungguh meyakini itu. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Tidak cukup financing saja untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bersaing para usaha kecil menengah. Akan tetapi linkages itu penting sekali, membuat satu sinergis antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dalam satu mata rantai supply chains yang baik, saling mensupport. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sehingga ada saling menguntungkan, itu win-win solution. Saya teringat dalam industri ini, masih ada Pak Hidayat di sini. Pak Hidayat, kalau ada satu industri mobil, di bawahnya itu ratusan usaha kecil menengah hidup
dari satu usaha, katakanlah mobil tersebut. Ada yang cukup membuat hal-hal yang sangat kecil. Di sini rantai supply chain sini harus menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah capacity building, peningkatan kapasitas, kemudian juga aksesibilitas kepada market. Ini juga adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kata kunci pada akhirnya adalah pemberdayaan itu kepada insentif, capacity building, financial, market, dan ini semua adalah gerakan yang saya sebutkan tadi, harus ada affirmative action. Sekarang pemerintah sudah melakukan itu. Dengan KUR lebih dari 100 triliun, lebih daripada 10 juta yang bisa diangkat dengan kredit usaha rakyat tersebut. Saya kira ini kami setuju bahwa harus ada pembiayaan yang betul, lembaga pembiayaan untuk usaha kecil menengah kita ini. Terima kasih. Baik, ya. Sayang sekali tidak terasa selesai sudah sesi dialog tanya jawab kita. Boleh kita beri tepuk tangan untuk para penanya juga jawaban yang diberikan. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada yang kita simpan untuk segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Dari mananya? Ya, baik pemirsa. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan, pertanyaan yang juga sudah dijawab oleh Capres-Cawapres. Ya. Dan barangkali kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak ini untuk menyampaikan closing remark. Silakan. Jikalau ini kesempatan malam ini bertemu dengan para pengusaha, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement bapak-bapak sekalian. Kami persilakan waktunya 2 menit barangkali Pak. Ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian dari Kadin Indonesia. Kesempatan diberikan kepada kami untuk dialog. Kami sangat optimis melihat masa depan Indonesia. Kami yakin dengan kerjasama yang erat antara pemimpin-pemimpin usaha, pelaku-pelaku, dengan pemimpin politik, dengan pemimpin-pemimpin buruh, dengan cendekiawan dari kampus. Kerjasama yang erat ini, apabila kita berhasil menyatukan energi kita, saya dan saudara Hatta Rajasa merasa tidak ada yang tidak mungkin kita capai. Ya, kita punya jumlah penduduk yang dinamis, anak muda yang banyak, kita punya semangat, keinginan untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Apabila ini bisa dikanalisasi dengan positif, dengan baik, energi ini, saya kira kita akan mampu untuk naik kelas menjadi negara yang maju. Itu cita-cita kita. Kita ingin jadi negara yang maju, yang bisa memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat kita. Saya kira itu tujuan kita. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan diberikan kepada kami. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum Kadin atas apa yang sudah kita lewati ini? Selama 1,5 jam tadi. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kita, atas apa yang Bapak sampaikan tadi yang sungguh memberikan penyegaran dan keyakinan daripada kita bahwa Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa sangat pro bisnis. Terima kasih Pak. Dan kalau tidak keberatan Pak, kita ingin mengusulkan adanya suatu kerjasama MOU mengenai dukungan Bapak terhadap dunia usaha. Baik, silakan kami persilakan. Sudah disiapkan penandatanganan masing-masing MOU. Ya. Capres dan Cawapres antara Kadin masing-masing dengan calon presiden dan wakil presiden. Ini negosiasi yang tercepat di dunia. Langsung tanda tangan ya Pak. Baik, silakan Pak Suryo. Sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Bisa dijelaskan apa isi sebenarnya dari MOU Isinya ini? sebenarnya menjaga komitmen agar jika seandainya Pak Prabowo Hatta ini akan menjadi presiden dan wakil presiden,
siap bekerja sama dengan Kadin dan punya kesepakatan memajukan perekonomian Indonesia. Ya, sesuai saya rasa itu semangatnya sama semua ya. dengan cita-cita dan demi kemajuan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya calon. Saya harus tanda tangan sini, Pak. Iya. Baik. Ya, kedua MOU sudah ditandatangani, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan ini juga menandakan bahwa semoga Dilanjutkan oleh Pak Hatta dan Pak Anin. Jadi pokoknya nih ya, sepakat ya pokoknya ya. Ini sepakat pokoknya ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak Pak Prabowo, Pak Hatta, terima kasih sekali lagi. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Betul. Baik, terima kasih. Kita masih punya satu lagi, karena ini belum berakhir. Belum berakhir. Jauh dari berakhir ya. Ya, ada apa, Afi? kita akan kemudian juga melanjutkan dialog ini antara Kadin dengan Capres-Cawapres berikutnya. Kita akan menghadirkan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala di 30 menit ke depan, yaitu tepatnya pada pukul 20.30. Tetaplah bersama kami.